Qala ngendika sapa Hasan, hafidhu hafal sapa ingsun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da' tinggalo sira utawa medono sira ma ing perkara yuribukan apa meragukan apa ma ka ing sira ilama kepada apa-apa la yuribu kang orang meragukan apa ma ka ing sira. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan apa-apa yang kamu lakukan menuju apa-apa yang tidak kamu lakukan. Hadis ini Bapak Ibu mempunyai kandungan yang luar biasa, kandungan yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, bagi seorang muslim itu hendaknya ketika beramal atau melakukan sesuatu apapun itu semua berdasarkan keyakinan, berjalan di atas keyakinan, menerima ataupun menolak dengan keyakinan pula. Cuma keyakinan ini harus didasarkan dengan ilmu. Jadi dengan yakin, tapi semuanya harus didasarkan dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga keyakinan kita ini ada dasarnya. Itu yang pertama. Kemudian sebaliknya, keraguan ataupun persangkaan itu harus atau kita yakini tidaklah membawa sedikit pun kepada kebenaran, Bapak Ibu. Jadi kalau sesuatu itu masih meragukan, maka sebenarnya sesuatu yang meragukan itu tidaklah membawa sedikit pun kepada kebenaran, Bapak Ibu. Makanya ketika kita melakukan sesuatu hendaknya didasarkan dengan keyakinan kita. Kalau itu meragukan, sebaiknya kita tinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah meninggalkan perkara yang syubhat atau yang masih samar. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Jadi sesungguhnya halal itu jelas, haram itu juga jelas, dan di antara halal dan haram itu ada namanya perkara-perkara mustabihat atau perkara-perkara yang syubhat atau yang masih samar, yang kebanyakan dari kita itu tidak mengetahuinya. Maka kalau lanjutannya hadis, famanit taqa asyubhati istabra lidinihi wa irdihi wa irdihi. Kalau orang itu mau meninggalkan atau barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka sebenarnya ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Makanya Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau kita mengambil rontokan apa kemarin Pak? Matoa, rontokan apa? Mangga, sawo dan lain sebagainya. Itu kira-kira halal apa haram apa syubhat Pak? Karena itu ada pemiliknya. Sawo yang rontok itu ada pemiliknya. Matoa yang rontok itu ada pemiliknya. Sebaiknya kalau kita ingin mengambil sawo, mangga dan sebagainya, ya kita bilang kepada pemiliknya. Siapa tahu juga pemiliknya juga senang dengan sesuatu yang rontok, begitu Pak. Jadi hati-hati. Kenapa kita harus menghindari ini Bapak Ibu? Karena syubhat ini seperti panjenengan mengembala kambing, kanan kirinya ini miliknya orang lain. Misalnya di tengah ini ada rumput yang halal, jenengan mengembala sapi di tengahnya,
sedangkan sebelah kanan ini ada jagungnya orang lain, sebelah kiri ini juga ada jagungnya orang lain, Pak. Dan jenengan ini ada di tengah-tengah. Angon kambing atau angon sapi di tengah-tengah. Kira-kira Pak, sapi panjenengan itu mungkin tidak makan jagungnya tetangga kanan kiri, Pak. Kemungkinan ya? Mungkin sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau panjenengan ngawarnya atau nama istilahnya ngangonnya, mateknya itu tamparnya itu lebih panjang. Saya yakin kambing ataupun sapi yang biasanya makan rumput ketika melihat tanaman jagung yang hijau-hijau itu lebih senang, Pak. Lebih senang untuk makannya daripada rumput yang setiap hari dimakannya. Nah, ini sama dengan kita. Makanya kalau ada orang yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, sebenarnya dia sudah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Makanya hati-hati ini terkait dengan perkara syubhat. Perkara syubhat ini kalau kita tinggalkan, Pak, ini nanti akan menjadikan diri kita ini tenang. Jadi kalau panjenengan melakukan sesuatu yang pekerjaan misalnya, yang pekerjaannya itu halal ya Pak, itu biasanya itu ngomong tenang, hati itu tenang Pak. Tapi kalau pekerjaannya itu haram ya, apalagi yang ngomong yang berbau-bau maksiat misalnya, itu biasanya hatinya nggak tenang Pak, hatinya nggak tenang. Ada saja kegundahan, ada saja khawatir misalnya dituntut polisi misalnya, atau mungkin dicemooh orang misalnya. Jadi ada rasa ketidaktenangan ketika kita melakukan sesuatu yang sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang haram. Sama dengan misalnya kita ini meninggalkan sholat Pak, meninggalkan sholat atau kita belum sholat, rasanya gimana itu? Rasanya apa? Kurang tenang. Jadi mau melakukan sesuatu, aktivitas sesuatu itu kurang tenang. Kenapa? Kayak ada yang belum kita lakukan, kayak ada yang sesuatu yang kita tinggalkan, sehingga ketika kita belum melaksanakan sholat, hati kita itu tidak tenang. Sama misalnya hari ini adalah bulan puasa, kok kita ini tidak puasa, itu rasanya kayak isin gitu biasanya malu gitu. Karena kita sudah berkewajiban untuk puasa, sudah mukallaf, syarat-syarat 3 yang kemarin kita sampaikan sudah terpenuhi, tapi kok kita tidak melakukan puasa, jadi rasanya tidak enak. Makanya sesuatu yang syubhat, lebih-lebih yang haram ini wajib kita tinggalkan, dan itu kalau kita tinggalkan akan membuat hati kita terasa tenang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, hadis ini melahirkan satu kaidah yang luar biasa. Jadi ada 4 kaidah besar dalam dalam Islam. Yang pertama sudah kita sampaikan kemarin terkait dengan hadis an-niyat al-umur fi maqasidiyah, hadisnya yaitu semua perkara itu tergantung dari tujuannya, itu kaidah pertama ya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan Bapak Ibu. Jadi keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, hadis ini sebenarnya muncul di riwayat yang lain. Itu ada hadis idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala minhu akharaja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi jika kalian menemukan di perutnya itu ada sesuatu Pak, ada sesuatu, akharaja minhu syai'un amla, dia ragu di dalam perutnya ini ada sesuatu yang keluar apa tidak, fala jangan tinggalkanlah masjid sampai mendengarkan suara ataupun bau.
Jadi kalau misalkan jenengan itu dalam keadaan sholat nih, kemudian perutnya ini gemercek gitu ya, gemercek, pengen ngentut, pengen ngentut dan lain sebagainya Pak. Maka kondisi seperti ini jangan membatalkan sholat. Jangan membatalkan sholat sampai apa? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai kau mendengar suara kentut panjenengan ataupun menjumpai bau. Nah, seperti itu. Kalau ini jenengan ketika sholat kok ada suara kentut jenengan misalnya, maka batal ya, jelas sholatnya batal. Ataupun menjumpai bau kentut panjenengan walaupun tidak ada suaranya, maka sholatnya batal. Tapi kalau dua hal itu belum sampai keluar, yang bisa rasakan hanya panjenengan mawon, maka saat itu jangan membatalkan sholatnya, jangan batalkan sholatnya. Bisa dipahami Pak? Sama dengan misalnya panjenengan ketika sholat ragu-ragu Pak, ragu-ragu saya ini dapat rakaat berapa ya? 4 apa berapa Pak? 3 misalnya. Maka jenengan cari yang yakin Pak, cari yang yakin. Misalnya yang yakin itu 4, ya sudah 4 itu kalau memang itu sholat zuhur ataupun sholat isya misalnya 4 rakaat. Tetapi kalau jenengan tidak yakin 4, yakinnya 3 ya, 3. Cuman ada sebagian yang menyampaikan ketika kita ragu dalam sholat bilangan rakaatnya itu ada berapa, maka yang dibangun itu adalah rakaat yang paling kecil Pak. Kalau misalnya ragu antara 3 dan 4, maka 3 itu yang kita yakini. Kalau kita ragu antara 2 dan 3, maka 2 itu yang kita yakini. Walaupun kenyataannya dengan sudah melaksanakan 2 atau 3 rakaat. Saged dipahami lagi. Misalnya lagi tadi dengan ragu, tadi itu saya sudah wudu apa belum? Tadi saya itu sudah wudu apa belum? Nah, dalam hal ini jangan yakinkan. Kalau jenengan sudah wudu, berarti yakinkan untuk menangkan yang wudu. Tetapi kalau jenengan yakin yang batal misalnya karena tadi itu misalnya menyentuh istrinya atau tadi itu kentut misalnya, maka itu yang dibangun. Kita dianjurkan untuk meninggalkan keraguan. Yang ragu-ragu tinggalkan, pilih yang yakin, pilih yang yakin.